hidup apa mati ya. Tiba-tiba ada sosok cahaya putih datang masuk ke badannya. Nah, dan anehnya kalau kata menurut Upi, itu ada beberapa luka sobek di kaki, itu ada belatungnya. Buruan turun sebelum terlambat. Diriin satu tenda. Cuman sebelum ngedirin itu, nih bocah berdua tiba-tiba jalan ke depan. Udah pokoknya gue cabut duluan. Gue tunggu di bawah, gue mau langsung pulang, gue ada urusan. Si Ayu udah sempat nahan nih bang. Ya lu jangan macam-macam ya. Lu kalau nggak sampai bawah aja, tetap aja yang berempat yang bakalan ke bawah-bawah. Udah apa? Naik bareng-bareng, turun bareng-bareng, kata si Ayu tuh. Udah pokoknya santai aja, nggak bakalan jadi tanggung jawab lu bang. Sekitar 10 meter itu udah mulai jalan mau turun kayak gini. Tiba-tiba itu orang berdua diem. Dampingan gini. Gue sempat bingung. Itu bocah pada saling tanya lah, itu kenapa, itu kenapa. Nah si Ayu ini bilang, Ge, coba lu periksa Ki, takutnya mereka ngeliat hal-hal. Karena emang di feeling kita berempat udah jelek banget bang. Mungkin dia ngeliat sosok kuntilanak atau apalah, gue nggak tahu. Coba periksa Ki. Nah pas gue mau periksa, sebelum gue jalan, ada sekelebatan, pokoknya kayak sekelebatan gitu, nabrak si Didi. Plus itu si Didi nggak teriak nggak apa, jatuh kubrak kayak pingsan, gelinding ke bawah. Gue langsung lari. Pas gue kejar ternyata nggak ada bang. Gue nggak tahu karena posisinya kabutnya itu bener-bener tebal bang. Itu bener-bener tebal banget, jarak pandang aja 1 meter atau 2 meter lah. Ya gue bisa ngeliat si Didi emang satu kan carry-nya tuh berwarna jadi kan agak kelihatan kan. Itu pas, tapi kalau pas si Didi gelinding itu nggak kelihatan ke bawah. Gue nggak tahu jurang, nggak tahu apa gitu kan. Akhirnya gue teriak, Pi, tolongin Pi. Gue sempat mau ngejar, gue juga sempat kepleset tuh bang, hampir mau jatuh juga sama kayak si Didi. Cuman keburu ketahan sama pohon, hampir mau ngegeledak juga, kepala gue kena pohon kan. Tolongin sama Pi. Pas udah sampai, mana si Didi? Gue bilang jatuh, nggak ketahuan kemana. Aduh, dia bilang, yaudah deh, kita amanin dulu si Rijal nih. Nah, gue nggak di Rijal tuh gue nggak ngeliat apa-apa bang. Rijal cuman berdiri, pokoknya berdiri biasa aja. Sedangkan menurut si Upi itu ada sosok nenek-nenek nemplok di carrier-nya nutupin matanya begini bang. Makanya dia nggak bisa nolongin si Didi ini. Dan gue panggil tolongin. Dia diem aja, budek gitu, kayak budek nggak ngeliat. Upi yang mungkin ya ada pengalaman di hal kayak gitu kan, tiba-tiba dia nepuk, entah baca apa gitu, nepuk pundaknya. Itu orang si Rijal tuh langsung pingsan, gurak, hampir mau jatuh lagi, cuman keburu ketahan kan sama kita berdua, baru tahan. Ya kondisinya juga hujan, udah seret dah tuh berdua. Nah si kondisi si nenek ini bang, itu masih ada nemplok. Gue nggak ngeliat, yang ngeliat cuma si Upi doang, dan teman-teman gue juga pas udah sampai gitu nggak ngeliat juga. Jadi di bawah tuh, udah Gus, yuk bikin tenda, buruan bikin tenda. Bikinlah satu tenda. Bikin satu tenda, udah jadi satu tenda. Nah si Agus ini disuruh buat ngeganti pakaian si Rijal karena kan kondisinya hujan juga, lepek, takutnya selain pingsan takutnya terjadi hipo juga kan bang, dingin. Ya udah tuh diganti, cuman pas lagi ngelepas celana katanya si Agus ini teriak, Pi masuk buruan masuk, kakinya bengkak. Upi yang ngedengar kayak gitu dan semua yang ngedengar juga panik bang, cuman yang dipinta si Upi, udah si Upi aja yang masuk. Upi masuk udah ke dalam. Pas dilihat kata Upi tuh kakinya bengkak bang. Pokoknya bengkak ini gede banget deh. Pokoknya kalau misalkan lu tahu kantong semar itu bang, kayak gitu lah. Iya. Nah itu bengkak biru segini, nggak sampai atas betis segini, cuma segini lah. Itu biru wah izin tuh. Aduh, Upi sempat bilang ini udah nggak normal nih ke si Agus. Udah akhirnya disuruh lah bikin satu tenda lagi. Udah bikin satu tenda lagi, lu pada ganti baju semua, kita masuk, kita rundingan dah. Bikin satu tenda, masuklah berempat. Pas gue ngeliat ternyata bener bang, emang itu. Udah gue ngeliatnya ini banget, nggak tahu kenapa ya, karena kan kondisinya pas jalan juga nggak ngapa-ngapain kan, kok bisa bengkak kayak gitu, aneh juga kan. Nah sedangkan menurut si Upi yang dilihat tuh bukan sebatas bengkak bang, tapi ada tangan berbulu megangin. Tangan bulu nggak tahu dah, itu pokoknya cuma tangan segini doang deh, ini megangin. Itu katanya nggak bisa dilepasin.
Nah sedangkan si nenek-nenek itu masuk ke dalam si Rijal ini katanya, kata si Upi itu. Nah udah kayak gitu rundingan lah. Si Upi juga sempat ditanya kan sama anak-anak gitu, ini gimana? Si Upi yang emang udah tahu cuman ngejelasin singkat, udah pokoknya lu jangan panik, lu percaya sama gua katanya, selama lu nurut insya Allah nggak kenapa-napa. Nah kata dia tuh pokoknya nih bocah pokoknya udah ngelakuin hal aneh, nyuruh si Ayu sama si Agus tuh cari pokoknya apapun, entah di kantong entah di tas, pokoknya cari barang yang sekiranya menurut lu aneh, lu bawa, lu ambil, lu keep, jangan lu buang dulu. Nah sedangkan gua sama si Upi itu disuruh bapak buat nyari si Didi bang yang jatuh ke bawah, karena kan emang kondisinya hujan juga kan, kasihan juga takutnya ke jurang atau apa. Ya udah dibagilah tugas tuh kayak gitu. Si Upi nyuruh tuh di carrier gua katanya ada tali karmantel, kata dia ambil gua tali langsung kan. Sebelum gua jalan bang, mau jalan ke arah posisi dia jatuh, itu di depan ada nenek-nenek bang. Nenek-nenek itu ketawa cekikikan. Nah si nenek-nenek itu meringatin, mereka berdua bakalan mati di gunung ini, kata dia. Upi yang itu kondisinya gue bisa ngeliat juga bang. Nah Upi yang emang sadar kalau dia anak bocah berdua ini ngelakuin hal aneh kan gitu, udah sempat minta maaf gitu kan, udah maafin mereka lah, mungkin mereka hilaf atau apa gitu kan. Enggak, si sosok itu tetap masih, udah pokoknya itu bocah berdua bakalan mati. Tiba-tiba terbang mau masuk lagi ngarah ke tenda nih bang. Upi ngambil batu, dilemparin tuh batu, nggak tahu dibacain apa, dilempar, tiba-tiba hilang. Ya udah tuh kan, udah kita cari si Didi. Nah gue disuruh ngiketin ujung talinya tuh ke pohon bang, jadi ini buat pegangan dia kalau misalnya dia nyasar atau apa gitu kan, masih ada pegangan gue. Nah tugas gue tuh buat jagain tali aja, pokoknya awas bebe lepas ya. Iya gue bilang. Sedangkan yang turun itu si Upi. Nah singkat cerita udah dia turun, kondisi hujan bang, mau ngerokok aja susah kan, udah mah dingin, udah mulai menggigil kan gitu badan. Ini bocah kagak naik gitu kan. Nah pas gue lagi kagak jelas gitu kan, ya gue juga ngelakuin gerakan mundar mandir biar nggak terlalu dingin gitu kan bang. Tiba-tiba nenek itu muncul. Gue bilang anjing, itu malah muncul lagi. Ya gue dibilang takut bang, tapi dibilang nggak takut juga enggak. Yang penting selama enggak ngelakuin hal fisik atau ngejahatin hal fisik ya gue masih oke aja gitu kan. Gue liatin aja, gue perhatiin. Tiba-tiba sosok nenek itu ketawa terus. Ya gue pengen nyoba, lu jangan ganggu gue bilang. Dia tetap ketawa. Gue udah baca yang gue bisa gitu bang. Itu orang neneknya masih ketawa aja. Tiba-tiba ketawa arah ke gue, tangannya copot bang, pluk. Itu bukan jatuh diem bang, jalan ngerayap. Gue yang lihat panik. Dalam pikiran gue, ya Allah masa iya gue bakalan mati di gunung ini sih, baru juga perdana. Gue belaga ngelakuin hal konyol aja. Pas udah mau ngedeket tuh tangan ngerayap, gue tendang bang. Bener tangannya ketendang bang, jauh. Tiba-tiba tangan satunya lagi jatuh lagi, plek, ngerayap lagi bang. Gue ngelakuin hal konyol lagi, gue tendang lagi. Tiba-tiba itu sosok, pas gue tendang kan gue nggak mungkin nengok ke dia kan, tendang. Tiba-tiba itu ketawa, dan pas gue lihat itu tangannya masih ada utuh. Tangan yang tadi copot gue sempat keluar netes kayak darah gitu, itu ada lagi, nempel lagi begini. Gue udah lemes, udahlah gue pasrah. Tiba-tiba sebelum kayak gitu, sosok itu ngilang gitu aja, pergi aja. Ternyata beberapa lama kemudian Upi datang. Lu ngapa digangguin dia? Iya, udah nggak apa-apa, tenang aja. Dijelasin tuh, ternyata si Didi ini ada nggak jauh bang, ternyata itu cuma cegokan doang gitu kan. Dan di situ juga ada beberapa spot yang landai banget enggak, tapi ada beberapa spot yang cukup lah kalau buat ngedirin satu tenda, kata dia. Oh ya udah, jadi gimana? Udah pokoknya lu ikut aja, ntar gue yang bikin nyusun rencana. Ya udah kan, balik lagi dah. Udah balik lagi ke tenda, baru tuh gue salin juga kan. Udah lu mendingan salin dulu biar nggak kedinginan. Ngeliat gue udah menggigil juga bang, masuk ke tenda. Baru tuh kita dirundingin. Nah si Ayu sama si Agus ini ngomong, nih barangnya.
gue yakin ini bukan dia yang punya. Ternyata bener bang, kantung semar. Cuman kondisinya bukan tanaman, kelihatannya tanaman, cuman warnanya tuh warna emas. Kalau menurut Upi katanya, ini mah bukan kantung semar biasa, dia bilang. Ini hasil mereka nyolong barang di sini, dia bilang. Udah sini gue ambil, ntar gue pulangin lah kantung semar ini kan. Nah, udah kayak gitu kan. Nah, sedangkan dibagi tugas nih bang. Pokoknya gue bakalan si Upi nih, gue bakalan minta tolong sama warga buat evakuasi. Nah, sedangkan alasan si Upi nggak bawa si Didi ke atas, satu kondisinya hujan, nggak mungkin juga bang bawa naik ke atas gitu kan, licin, apalagi ngebopong kan, tanjakannya juga emang curam banget kan. Udah pokoknya di bawah itu bisa buat satu tenda, pokoknya katanya tenang aja. Pokoknya lu berdua, Gus sama si Ayu, lu stay di sini. Sedangkan si GG, ntar gue suruh bikin satu tenda lagi karena kita buat 3, jadi kita bikin satu tenda buat jagain si Didi ini di bawah gitu kan. Nah sebelum itu gue bakalan mulangin nih benda ke tempat asalnya. Gue tahu pokoknya tempatnya di mana. Nah dibilang kan si Ayu udah nangis tuh bang, cewek sendiri ya, seberani-beraninya cewek atau pendaki ya udah ngeliat kayak gitu udah kayak pasrah aja bang, berasa pengen mati aja kan. Apalagi kondisinya udah nggak memungkinkan gitu. Ya udah deh, udah pokoknya intinya lo percaya. Nah pas kondisi kayak gitu, Upi tiba-tiba nyuruh, "Ge, lu azan." Udah pokoknya lu azan aja. Ya gua nggak tahu apa-apa, ya udah gua azan aja kan bang. Udah selesai azan, tiba-tiba hujan mulai mereda. Udah yang tadinya ke tenda itu deras banget gitu, tiba-tiba pluk gitu, kayak gerimis kecil doang. Gue masih belum keluar tenda, udah pokoknya udah dibagi tugas kayak gini. Pokoknya Upi tuh sempat ngasih saran ke kita bertiga tuh, lu ngedengar suara gua tanpa gua masuk, lu ngedengar suara nangis, lu ngedengar suara siapapun, lu jangan keluar kecuali kepepet, dia bilang. Pokoknya lu jangan keluar, lu jagain aja nih bocah. Ya udah gitu kan. Nah pas gua udah keluar tenda, tiba-tiba hujan emang gerimis doang bang, nggak deras banget. Nah dan kabut itu mulai hilang samar, tapi masih ada kabut, cuman masih jarak pandang udah mulai agak jauh gitu, kayak udah mulai hilang. Nah, Ge, lu lu packing barang lu ya, ntar buat bikin tenda juga di bawah katanya. Tenda kan ada tuh di si Didi katanya, di bawah ada satu. Pokoknya lu prepare buat barang lu, bawa sekalian makanan, takut lu lapar katanya di bawah. Gua nggak tahu naik lagi ke atas. Ya udah, lu mau kemana? Gua mau nganterin di barang. Kemana? Udah, pokoknya gua mau nganterin lah. Nganterin. Ini bukan menurut gue bang ya, ini si Upi itu nganterin barang ke tempat yang tadi kita papasan bang, sama mereka berdua itu katanya nggak jauh dari situ, agak belok sedikit, itu dia nganterin. Dan ternyata di situ udah ada sosok, itu buta yang gede banget itu, barangnya dilempar Upi, nih barang lu katanya, udah jangan ganggu temen gue lagi ya, udah barang lu udah gue kembaliin juga nih. Sosok itu nggak ngomong apa-apa, cuman ketawa, hilang aja. Saudara gue sempat kesel, udah dibalikin nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba hilang kan. Ya udahlah, yang penting udah dibalikin juga. Udah balik lagi dah. Sudah balik lagi, dia siap-siap juga. Gue sempat ngerokok sebatang juga kan. Gue bilang tapi gue capek banget gue ngerokok. Ya udah kata dia, gue sih kalian siap-siap ngerokok. Nah gue ngerokok, yuk jalan. Ya udah gue jalan tuh bang ke bawah. Nah ternyata emang dari posisi dia jatuh itu nggak jauh bang. Cuma 5 menit atau 10 menitan itu udah sampai. Nah pas gue ngeliat kondisi si Didi ini ternyata ya emang bener-bener banyak luka sih bang. Jadi gue nggak tahu ya, ininya tuh kayak patah gitu. Ininya kayak patah, banyak luka sobek, mungkin ya tergores apalah, gue nggak tahu. Nah dan anehnya kalau kata menurut Upi, itu ada beberapa luka sobek di kaki, itu ada belatungnya. Pas dia turun tuh di kakinya tuh ada belatung, di bagian tangan ada belatungnya. Upi yang ngerasa itu luka nggak wajar, dia coba buat inilah sebisa mungkin, ternyata pas disembuhin sama dia itu luka hilang. Dan menurut Upi juga di dalam si Didi ini ternyata masih ada sosok bang. Jadi dia pingsan bukan sebatas pingsan karena jatuh, tapi emang ada sosok juga yang menunggu. Nah udah sampai kayak gitu, gue bikin satu tenda, gue nyeret si bocah ini masuk dalam tenda. Gue yang nggak tahu apa-apa, sebelum Upi berangkat turun ke desa tuh bang, minta buat dievakuasi, gue bilang ini diapain, gue kagak tahu. Dikasih tahu lah, lu ganti bajunya, lu istilahnya kalau dia sadar lu kasih makanan, terus
tuh sleeping bag lu kalau bisa, kalau lu nggak ngerasa dingin lu kasihin aja, lu pakein, katanya kan gitu, biar nggak terjadi hipo juga. Udah pokoknya lu angetin lah gimana, yang penting kalau misalkan lu masak air, lu tempelin tangan lu, terus lu tempelin ke badannya biar badan dia hangat gitu kan. Oh ya udah deh, gua nungguin kan. Gua di dalam tenda, Upi tuh berangkat bang. Nah Upi berangkat ke bawah itu sekitar jam 4-an deh. Nah gue yang emang ini, ya udah gue ganti baju, gue gantiin baju dia juga. Terus gue gantiin baju, tiba-tiba mata dia melek bang. Tiba-tiba mata dia melek. Pas udah matanya melek, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia cuma ini, anjing, gue bilang, ini orang hidup apa mati ya? Gue takutnya apa? Ini orang benar-benar kerasukan gitu. Sedangkan gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Ah ya udah deh, biarin aja deh, gue bilang kan. Nah pas baru gue mau nanya gitu, tiba-tiba matanya nutup lagi. Gue mau toel, takut kesakitan. Di udah nggak sadar lagi bang. Gue sempet mikir, ini orang kenapa ya? Ya udah deh, gue sholat dulu dah. Gue sholat tuh bang, gue sholat asar. Pas gue udah sholat asar, ya gue ngeliat itu orang mata kagak melek lagi bang. Ya udah deh, nggak, ya emang kondisi Sabtu gue capek, mental gue juga udah kena juga bang, udah ya pengen buru-buru turun lah, pengen buru-buru ke bawah gitu kan. Gue ketiduran, nggak, pokoknya nggak tahu apa-apa lah. Gue ketiduran. Nah singkat cerita, gue bangun sekitar maghrib atau mau mendekati isya. Gue bangun, pas gue bangun begini bang, gue lihat mata si Didi melotot. Bangun lagi, astagfirullahaladzim, gue bilang, cuman dia sekarang, kalau tadi kan cuman bentaran doang, kalau sekarang dia apa kayak ini, kayak bisa ngedip gitu bang. Gue bilang ngedip, terus itu, oh di lah, ini orang kenapa nggak bisa ngomong ya? Ya udah deh, gue bilang, lu Didi kan, dia cuma ngedip doang, dia ngedip doang gitu. Gue bilang, Di, kalau lu beneran Didi, lu ngedip 2 kali ya. Dia ngedip 2 kali, ngedip gitu kan. Oh yaudah Di, bentar ya, gue sholat maghrib dulu nih. Gue bilang, ntar kalau udah sholat baru lu gue bikin makanan ya. Kalau ini pokoknya tenang dah, pokoknya lu bakalan bisa turun dah. Gue semangatin dia kan, biarpun gue kesel di awalnya, yang penting gue semangatin. Udah pokoknya gue sholat dulu. Dia ngedip lagi kan, kayak setuju lah gitu. Ya udah gue sholat tuh bang, terus gue bikinin makanan juga kan. Nah pas udah selesai makan gitu bang, tiba-tiba ada suara nangis bang. Sama kayak di malam pertama gue bang, nggak dengar nangis lagi. Gue sebenarnya pengen nyamperin bang, penasaran juga kan, pengen nyamperin. Cuman melihat Didi tiba-tiba merem lagi matanya. Tapi meremnya bukan merem yang biasa, kayak apa, dahinya tuh ngerut gitu, kayak takut gitu kan. Dan mau badannya tuh nggak bisa gerak, pokoknya lemes aja gini. Gue bilang, ini bocah ketakutan kali ya. Udah tenang, gue nggak bakalan kemana-mana. Gue bilang, gue bakalan di sini kok, biarin aja lu, jangan dengerin lah. Anggap aja nggak bakalan berani masuk juga, gue bilang. Ya udah kan, kayak gitu terus. Nah ini bukan dari menurut gue bang ya, ini menurut dari sudut pandang Upi juga ya. Nah pas dia mulai turun, Upi tuh mikir bang. Upi sempat mikir, dia bilang gini, ini kejadian nggak benar-benar aman kan. Upi juga sholat asar di jalan tuh, ngedirin apa, ada tempat yang nyaman buat sholat, dia sholat di ini kan, di jalan juga. Nah pas dia lagi sholat, dia nggak dengar bisikan lagi. Selesain masalahnya sekarang juga. Upi yang bingung, udah selesai sholat, dia cuma duduk begini doang sih lah. Tiba-tiba matanya menjem katanya, tiba-tiba ngelakuin kayak hal semalam lagi bang. Tiba-tiba kayak sukmanya tuh keluar lagi gitu kan. Nah pas udah sukmanya keluar, dia bingung harus ngapain juga gitu kan. Sempet nanya juga gitu, ngapain gue ya kayak gini. Nah tiba-tiba ada bisikan lagi, udah lu samperin tenda yang ada apa, tenda teman-teman lu katanya. Sedangkan raga lu tenang, di sini gue jagain, dan nanti gue bakalan bantu lu juga, kata dia. Kata si bisikan ini, sosok bisikan ini kata Upi juga nggak ada wujudnya bang, cuman dengar dari ini aja, suara aja gitu kan. Nah si Upi itu langsung berangkat bang. Berangkatnya tuh kata dia kayak setan aja, udah bisa melayang, nyampe aja ke tenda si Ayu sama si Agus ini. Pas sudah sampai, tangan itu masih ada bang. Sedangkan kondisi bocah berdua ini nangis. Si Agus sama si Ayu tuh nangis
ya udah pengen pulang gitu kan, dan nangisin kelakuan bocah ini, lu ngapa sih kayak gini, lu ngapa sih kayak gini kan. Dan sedangkan mereka tuh katanya nggak bisa ngelihat si Upi, ya cuek-cuek aja gitu kan. Si Upi coba narik tuh bang, ternyata bisa dia tarik, tapi nggak mau lepas ini tangan. Dia coba udah baca doa, udah apa istilahnya, udah baca yang dia bisa, ternyata nggak bisa gitu kan. Tiba-tiba ada sosok cahaya putih datang, masuk ke badannya, dan itu tiba-tiba tangan lepas sendiri bang. Tangan bulu itu lepas sendiri. Nah, dan si kondisi kakinya ternyata masih bengkak, nggak sembuh, cuman tangannya doang yang hilang. Nah, setelah itu tangan itu hilang, tiba-tiba cahaya putih itu juga keluar juga bang, dan ada sekelebatan, nggak tahu lah apa gitu, sekelebatan kata Upi ikut keluar juga. Nah, pas Upi lagi kayak gitu, lagi udah ngeliat ya sosok mereka keluar gitu, tiba-tiba ada bisikan, lu sembuhin tuh. Upi yang memang ngerti, ya udah deh dicoba lagi kan, disembuhin, diusap lah sama dia tuh mukanya si Rizal tuh, ternyata bisa melek bang. Dan itu emang kondisinya lemes, dan dia juga teriak kesakitan bang karena kakinya ini bengkak itu kan. Ya udah dari situ kan emang kondisinya udah mulai aman, ya udah dah ini udah aman, yang penting setidaknya mereka nggak diganggu si makhluk ini kan. Turunlah langsung ke tenda gua. Nah, si Upi ini pas udah turun ternyata emang benar ngeliat gua tidur, si Didi juga tidur, kondisinya sama gitu kan. Nah, pas udah kayak gitu si Upi nyoba ngeluarin nih bang sosok yang ada di si ini tuh, di si Didi ini. Pas mau dikeluarin ternyata nggak bisa juga. Datang lagi sosok putih ini masuk ke dalam, tapi ditungguin sama si Upi tuh sosoknya nggak bisa keluar. Si yang cahaya putih juga di dalam. Ada lagi bisikan, lu minta bantuan warga, buruan turun sebelum terlambat, kata dia. Upi yang panik kan, pertama dibantuin bisa, sedangkan ini nggak bisa. Mungkin kayak sosok yang bantuin Upi ini apa kok kelabakan juga kan gitu, makanya disuruh minta bantuan buru-buru sama warga. Pas Upi keluar, ternyata di luar itu ada buta. Lu nggak bakal bisa nyembuhin tuh orang, katanya. Ini udah jadi milik gua, dia bakalan mati di gunung ini, dia bilang gitu. Upi yang nggak tahu apa-apa akhirnya coba ngomong gitu kan bang, ngomong apa, komunikasi ya, negosiasi gimana. Akhirnya sampai kata si Upi, udah gini aja, lu sembuhin ya bocah, sisanya lu bawa gua. Yang penting kata dia, yang penting kondisinya nih bocah berdua atau teman-temannya bisa turun ke bawah, dan gue bakalan minta izin sama keluarga gue dulu buat naik ke gunung ini lagi buat nemuin lu. Negosiasinya kayak gitu kata si Upi. Yang nggak tahu kenapa tiba-tiba memang ada sekelebatan keluar bang setelah itu. Cuman sosok buta itu sempat ngancem ke Upi itu, lu mau sampai manapun bakalan dikejar katanya kalau ingkar, katanya gitu kan. Upi nggak banyak tanya, yang penting kan selamat dulu aja, urusan itu nanti belakangan kan, kata Upi itu. Nah, si Upi itu masuk lagi ke raganya bang. Dia masuk ke raganya, langsung dia turun tuh ke bawah. Turun ke bawah, dia ngelaporin kejadian demi kejadian nih. Sehingga ceritanya udah nyampe ke bawah tuh, kata Upi juga udah masuk ke raganya, tapi dia turun ke bawah itu cepet bang. Kalau misalnya turun normalnya itu bisa sekitar 3 jam lah, dia cuman nggak nyampe 10 menit. Jadi jalan bener jalan, cuman kayak jalan kering, ya udah kayak lari aja ke bawah. Itu nyampe, dijelasin lah tuh ke RT setempat tentang, pokoknya dari awal tetek bengeknya dijelasin lah. Nah, nggak cerita, akhirnya udah dijelasin gitu, Upi ngedenger salah satu suara bang. Suaranya tuh mirip bisikan yang nggak pernah kelihatan wujudnya. Ternyata suara itu sesepuh atau kuncen gunung itu bang. Cuman Upi nggak nanya, abah yang ngebisikin saya waktu itu, nggak nanya. Cuman si sosok sesepuh itu tuh cuman senyum doang, katanya ke si Upi, senyum doang gitu. Upi juga udah punya feeling, oh ternyata ini kali yang bantuin gitu kan. Nah, sedangkan gua di atas nih bang, yang ngelihat kondisi si Didi udah melek gitu kan, dan lagi digangguin sama sosok kuntilanak itu. Ya udah gue diem aja nungguin Upi juga kan. Gue mau keluar juga kasihan, ya takut, cuman kan gue penasaran aja. Di luar itu udah selain sosok kuntilanak yang nangis, itu kayak banyak orang bang jalan,
Itu pokoknya di luar udah suaranya udah macem-macem banget dah bang. Kalau yang kemarin malam cuman sosok kuntilanak nangis, ini udah macem-macem. Udah ada kayak suara tembakan, udah ada suara orang kayak pasar, gua udah nggak tahu lagi. Tuh gue diem, cuman si Didi ini takut banget. Tapi nggak bisa ngomong bang, masih diem aja. Nah, nggak tahu jam berapa, sekitar jam 1 malam. Pokoknya kurang lebih jam 1 atau jam 12 malam gitu bang. Si Upi ini datang sama warga. Gue dipanggilin sama si Upi. Ge, gue diem aja, gue nggak nembak. Ya gue bingung bang, kan dia udah amanetin. Pokoknya lu kalau nggak dengar suara apa-apa, lu jangan nembal ya, udah diem aja. Sampai akhirnya masuk, goblok banget sih lu, dipanggil. Lah kan gue bilang, lu jangan nyuruh. Oh iya lupa. Ya udah deh. Gue bilang kan gue serba salah juga bang, ya namanya panik ya udahlah biarin lah. Nah, salah satu sesepuh itu masuklah ke dalam. Gue disuruh keluar, pas udah masuk, sesepuh itu gue keluar, cuman dia berdua doang tuh, si Didi sama sesepuh itu. Tiba-tiba itu si Didi bisa teriak bang, teriak gitu kan kenceng banget. Dalam hati gue, lah kok nih bocah bisa teriak ya, sama gue kok nggak bisa. Gue sempet nanya juga sih pas udah turun tuh, itu katanya masih ada yang nungguin atau lembutannya belum masuk kumpul lah. Kayak gitu kan. Ya udah dievakuasi lah tuh. Ternyata sebelum ke gua, si Upi itu udah lebih dulu ke atas dulu. Jadi ngeduluin yang di atas lah, karena kondisinya yang paling parah tuh kata si Upi itu memang si Rijal itu kan, kakinya yang bengkak gitu kan. Ya udah akhirnya sekitar jam 1 turun. Udah turun nggak tahu sampai subuh deh kalau nggak salah, hampir mau azan subuh juga. Nah gua tuh nggak dijelasin bang kenapa taunya tuh dari Upi doang. Si sesepuh ini sempat bilang ke si Upi ini satu teman kamu ini nggak bakalan sembuh, yang kakinya yang bengkak si Rijal ini. Bisa sembuh dengan sendirinya, tapi itu bakalan ngebekas. Dan syarat paling utama katanya satu, dia harus ngakuin, karena memang itu orang selama 1 minggu nggak ngaku bang. Udah turun dari gunung nih nggak ngaku katanya, nggak ngaku. Iya nggak ngaku, istilahnya kejadian lah bla bla. Pokoknya kalau dia udah ngaku, dia udah sadar, dia nggak bakalan ngulangin lagi katanya. Insya Allah kata sesepuh itu bisa sembuh, kata dia kan gitu. Yang penting, dan satu lagi, rubah kelakuannya juga. Nah sedangkan kata sesepuh itu juga, si Upi itu sempat nanya kalau si Didi gimana. Didi mah nggak apa-apa kata dia, udah benar-benar sembuh lah, paling ya bisa disembuhin sama dokter doang gitu kan, luka-luka biasa patah gitu kan. Kakinya benar-benar patah bang? Enggak, itu pokoknya kalau jalan sekarang pincang bang, semua ada bekasnya semua, jadi nggak bekas sampai sekarang. Dan itu terakhir asupan katanya sih itu udah pensi, udah nggak naik gunung-gunung lagi. Nah udah sampai nanyain sosok si Didi ini ada yang nempel atau enggak, kata sesepuh itu nggak ada. Itu tinggal tanggung jawab lu, karena lu udah negosiasi sama itu jin kan, kata sesepuhnya. Ya udahlah nggak apa-apa bah katanya, tenang urusan itu ntar saya datangin lagi kata dia kan gitu. Nah sedangkan si Abah ini minta si Upi ini buat ngejelasin ke keluarganya si Rijal nih bang. Karena kan nggak gampang bang, itu kan antara percaya nggak percaya juga bang. Jadi kan disuruh ngejelasin kenapa bisa kayak gini, dan ini luka bisa sembuhnya tuh kenapa, dijelasin lah. 4 hari setelah kejadian itu baru dijelasin tuh bang sama si Upi, dijelasin lah. Ya sempet nggak percaya juga, cuman karena sering diobatin dan hasilnya masih tetap bengkak bang, itu kakinya masih tetap bengkak. Akhirnya mau nggak mau percayalah, dan orang tuanya ngomong juga tuh ke si Rijal katanya. Dan menurut info dari si Ayu sama si Agus, si Rijal baru sembuh itu setengah tahun. Itu setengah tahun baru sembuh, dan selama 4 bulan katanya dia nggak bisa jalan bang. Jadi jalan pun cuma dipapah doang atau pakai ini tongkat-tongkat ya. Kondisinya itu kayak ujung kaki cantengan, tapi ini mah gede di sini, udah nggak bisa jalan aja, sakit lagi. Bukan cuma sebatas bengkak doang, tapi sakit. Ketoel dikit aja itu ngejerit bang. Nah setengah tahun dia sembuh, tapi sembuh bisa jalan, tapi bukan berarti kakinya mulus bang. Gosong, kayak gosong. Kayak bekas kebakar. Iya, kayak abis kena knalpot deh, cuma ini gede banget. Setengah tahun katanya itu. Ya udahlah, dari situ ya emang seminggu udah itu juga nggak ada kontek-kontekan lagi sih. Ya emang udah nggak ada
ya udahlah bodo amat, gue juga nggak ada urusan, ya itulah mereka juga kan. Yang tadinya emang gue pikir juga sebenarnya gue pengen permasalahin sih bang, ya udahlah ribut-ribut dah sama nih bocah, cuman udah dapat apa karma kayak gitu, ya udahlah kasihan juga kan jadinya. Nah, sedangkan si Upi ini tetap nepatin bang, datang lagi, cuman nggak sendiri, dia sama mamang gue. Ya mamang gue ini memang lebih intinya ya lebih paham dengan hal lagi itu, disamperin dan alhamdulillah selamat juga sih, katanya udah buat nepatin janji itu ke bawah, selamat lagi. Ya udah segitu doang sih bang, paling ya gue kasihan sama bocah berdua itu gara-gara kelakuan mereka gitu kan, gara-gara mereka ngeprank gue, ternyata si Didi beneran jatuh gitu kan, sampai patah juga kakinya. Dan si gara-gara ngambil barang yang bukan hak miliknya dan melanggar pantangan, akhirnya ya kakinya bisa jadi bengkak dan gosong juga gitu. Itu bener-bener pengalaman gua perdana naik gunung dapatnya kayak begitu, tapi nggak bikin gua kapok sih, karena gua sendiri gua nggak terlalu ngalamin hal yang aneh-aneh. Buat gua ya memang gua ngeliat sosok hal gaib, tapi kan nggak nyakitin gua gitu bang, karena gua pun nggak ngapa-ngapain gitu kan sama mereka berdua doang, cuma ditampakin doang sosoknya yang buruk gitu. Udah paling gitu doang bang. Oke. Kalau gue boleh kulas balik ya bang, dan lebih kita mendalami cerita kali ini. Dari awal lu perjalanan ya nggak ada apa-apa nih. Iya, pas nggak ada. janji lu sama sepupu si Upi ini, niatnya cuma berdua dan akhirnya Berempat akhirnya berenam. nambah lagi nih sama 2 orang yang kita katakan ya sompral ya Iya, perkataannya. sompral lah. Nah, di awal perjalanan lu udah ngelihat 2 orang ini nih, 2 orang mungkin bukan temen lu ya? Bukan, temennya si Upi lagi gitu kan. Sedangkan Upi kan punya temen nih di Pandeglang ini, 2 orang ini udah kenal. Sedangkan 2 ini nggak kenal Upi, dikenalin baru hari itu. Baru kenal dari teman ke teman. Nah, ternyata 2 orang ini sompral dan sombong angkuh ya. Iya. Tadi gue sempet ngedenger kayak gini bang, nggak usah pakai dicek-cek lagi nih perjalanan, nggak usah pakai apa sih tadi? Nggak usah kayak pendaki pemula aja gitu kan. Nggak usah pakai kayak pendaki pemula, harus dicek-cek ya. Iya. Oke. Itu menurut gua gimana ya bang? Secara nggak langsung bikin gua hati gua nyer-nyeran juga sih, kayak ini orang kok bisa kayak gini ngomong. Iya makanya kan. Gue juga, apalagi gue yang awam bang, kok ada sih manusia seperti kayak gitu kan. Ya kalau mau dicek mah cek aja kan, nggak ada salahnya. Maksudnya kalau memang kurang kan bisa ditambahin mumpung lagi di bawah kayak gitu ya. kan. Iya. Kita nggak tahu daerah kayak gimana, walaupun Gunung Asupan itu pendek ya bang. Pendek. Nah, kita nggak tahu. Nggak tahu kan. Apalagi kondisinya juga hujan kan gitu. Sampai akhirnya di mana ketika lu di prank nih sama si Adi nih, sama si Didi ya. Didi, iya. Sama si Didi ini nih. Itu situasinya lu lagi di bawah. Gue paling bawah, pokoknya gue paling bawah, nggak jauhan sama Upi. Upi itu paling belakang dan di depannya tuh ada gue, paling jarak 1-2 meter lah. Itu tiba-tiba mereka jatuh aja, ya kayak gue nggak tahu pasti ya, cuman kepleset karena nggak dengar teriakan Ayu sama si Didi, jatuh gitu kan, ya gue refleks nengok ke atas aja gitu. Nengok ke atas dan akhirnya lu bergegas nih ya. Iya, karena si Agus ini teriak keluar darah. Ya si Agus juga nggak tahu kalau itu prank bang. Jadi ya udah deh samperin kan buru-buru. Pas saat gitu. itu si Rizal biasa-biasa aja nih. Biasa-biasa aja. Padahal teman seperjuangan aja jatuh ya. Iya. Padahal sebelum mereka ngeprank tuh udah ada peringatan bang, batu jatuh turun. Ngeglinding tuh. Yang dari sosok orang itu. Iya. Padahal kan itu juga gue nggak tahu orang atau bukan kan gitu, ngeglinding doang. Kalau kata Upi kan itu peringatan, makanya disuruh buru-buru naik. Ternyata di prank kayak gitu. Kok sempat-sempatnya ya bisa kayak gitu dia? Ya makanya gue juga bingung. Ya gue sih berdoa pas dia kayak gitu tuh bang. Gue berdoanya tuh, ya Allah semoga beneran jatuh bang. Itu sebelum tahu kelanjutan ceritanya ya? Iya sebelum iya itu ya. Iya. Pas gue bilang udah tahu, ya Allah, gue bener-bener pengen nampol tuh, pengen nampol bang. Ya siapa yang nggak kesel bang, udah capek di prank kayak gitu, kondisi hujan, gua ngedaki tanjakan juga tanjakan juga lumayan curam juga ya, lumayan curam, Asupan lumayan curam, lumayan sadis sih bang, apalagi tahun 2015 semaknya masih lebat-lebatnya banget lah. Masih belum begitu terekspos ke sekarang mungkin ya. Nah akhirnya pas lu sampai ke atas lu ngeliat dia udah ketawa-ketawa. Lu kesel nggak sih bang? Iya itu gue udah pengen nampol bang, makanya Upi tuh sempet
bilang udah yuk jalan yuk kita berdua aja. Ya mau gimana, daripada gua tendang tuh orang gelinding beneran ke bawah bang. Udah akhirnya ya balik lagi ke guanya bang. Kalau benar-benar udah gelap mata mungkin gua bisa ngelakuin itu. Cuman kan gua niat mendaki itu kan bukan pengen berantem gitu kan. Ya udah deh nggak apa, gua sabarin lagi. Ya udah gua jalan lanjut. Nah, hingga singkat cerita lu sampai di Batu Asahan nih. Nah, Di sini Upi sempet peringatin lu nih. iya. Jangan dilihat, Jangan dilihat. Ya gue pun dari jauh udah ngeliat bang itu ada sosok putih, cuman ya karena gue penasaran aja kan, gue tengok aja ternyata mukanya hancur. Berarti pas samping lu batu, lu jalan kayak gitu, lu nengok. Iya. Jalan Jadi sampai sebenarnya pas gue jalan diperingatin kan, gue emang buang muka gini, gue jalan ke samping, cuman mata gue sedikit ngelirik ke samping ke kanan gitu kan. Pas gue udah mau lewatin dia, gue nengok begini. Ternyata benar mukanya hancur. Pokoknya hancur, nggak ada kulitnya, yang kelihatan tuh jeroannya sama tulang. Ini Ya. bentuk perempuan lu gimana? Ya kalau perempuan nggak tahu, cuman kan rambutnya panjang ya, kemungkinan ya rambut panjang mungkin. Berarti cuma muka dengan organ tubuh. Iya. Kalau di kayak catatan Bali gitu ya kali. Kalau Kayak disebut gitu. kuyang kan tangannya Kuyang, masih iya. ada. Oh, iya, iya. Tangannya masih ada, kakinya masih ada, cuman nggak ada aja, nggak ada kulit. Dan ini sobek sini nih. Dan lu ngeliat organ dalam Organ dalamnya gua sampai mau muntah. kayak jantung, Iya. paru gitu. Itu kelihatan nyut-nyutan begini kelihatan bang, merah. Anjir. Dan itu ya jelas banget bang. Jadi Batu Asahan itu misalkan gue di sini paling jaraknya tuh sekitar 3 meter dari jalur. Jelas dong, Nek. Jelas banget. Jadi gue bisa mastiin itu benar-benar kayak gitu bentuknya. Jadi dia cuman datang liatin doang, emang gak ganggu. Tadi lu sempet bilang, kayak si Yupi ini sempet bilang jangan dilihat, tapi lu penasaran ya. Iya penasaran kan. Ya namanya gimana sih bang? Ya kondisi kan nggak sendiri. Kalau mungkin sendiri gue juga mungkin nggak bakalan berani nerusin bang, pasti mundur lagi kan. Dan gue percaya kalau Upi ini bukan sosok menakut, jadi ya udahlah gue jalan aja kan. Dan akhirnya pas lu ngeliat, lu hampir sempet pengen muntah ya. Iya pengen muntah, ya dibego-begoin lah gue sama Upi kan. Lu bego, udah diperingatin malah diliatin. Ya gimana, gue bilang penasaran. Tapi Upi sambil ketawa nggak? Iya ketawa banget, cekek ini kan. Ya hal kayak gitu gue akuin selama pendakian sama Upi bukan hal yang serem bagi gue. Memang kadang serem, cuman buat hiburan gue naik gunung aja lah. Selama mereka nggak ganggu, selama cuma nampakin doang, ya udah nggak apa-apa, masing-masing lah kita gitu kan. Nah, hingga singkat cerita lu sampai tempat camp lah nih ya. Iya, Di malam pertama nih. Di malam pertama. Di malam pertama lu ngerasain mulai ada gangguan nih. Ya, yang paling pertama sih gangguannya yaitu tangisan kuntilanak. Dan stay kuntilanaknya tuh di depan si tenda si Agus ini, si Didi sama Rija. Setelah lu ngeliat ngelongok, ngintip, gue masuk ke tenda lagi karena si kuntilanak itu nengok. Gue tutup, gue mau tidur, tiba pas gue mau tidur, si kuntilanak itu ada di kakinya si Ayu, lagi jongkok begini aja ngeliatin. Berarti posisi tidur lu? Gue dekat pintu tenda. Gua, terus si Upi, terus si Ayu paling pojok. Itu tenda tuh kapasitas 4 orang bang, jadi agak luas juga. Luas. Dan dia ada di pojok dekat Ayu. Iya di kaki. Gue nggak tahu Ayu ngerasa atau enggak, tapi di kaki. Kayak duduk, nggak tahu duduk atau jongkok begini aja. Tapi itu kuntilanak yang lu lihat di Iya. Batu Asah itu. Iya. Cuman kan karena kondisinya lampunya nggak terlalu ini kan remang-remang, jadi aduh gue bilang itu kuntilanak. Ya gue mau gimana ya, mata gue gitu, cuman keburu kesadarin sama si Upi. Udah, lu tidur aja, santai aja sama dia mah. Nah, di sini nih yang ada satu hal yang nggak bisa masuk di akal manusia nih, atau bisa kita katakan di luar batas manusia biasa nih. Jadi sempat si Upi ini sukmanya keluar nih. Iya. Pas lagi istirahat itu tuh. Iya. Itu sukmanya sempat keluar, dia sempat ngeliat, ya intinya sukmanya keluar itu kayak peringatan nih, lihat kelakuan temen lu kayak gimana. Jadi alasan lu diganggu tuh bukan karena hal lain, tapi karena kelakuan temen lu sendiri gitu kan. Ya kayak gitu, sosok ngeliat kuntilanak, kuntilanak yang gue lihat dilihat juga sama Upi. Dan paling parahnya tuh dia juga ngelihat ya sosok buta itu, Yang tinggi besar itu. Nah, tadi pas sukmanya si Upi ini keluar, jadi dia berjalan ke tenda si Didi sama si Rija. Nah, di situ si Upi ngeliat bahwa saja yang dia makan itu belatung. Iya.
itu tuh beneran belatung kata Upi tuh. Ya kalau gue bilang yang gue lihat sama Ayu lihat itu kan sempat kita berdua kan ngelihat, ya itu biasa aja, mie atau makanan yang biasa dimasak, sosis dan lain-lain. Tapi kalau yang mereka lihat itu belatung. Atau mungkin karena peraturan yang nggak dipakai ya. Iya. Habis makan jangan pakai wadahnya. Iya. Cuman kan ya dari awalnya mereka udah sompral juga sih bang. Oh. Hingga singkat cerita di pagi hari nih bang ya. Di pagi hari, lu awalnya nggak mau muncak tapi karena disemangatin si Upi nih, akhirnya muncak ya. Akhirnya muncak. Ya itu anggap aja kayak dicekokin biar gua suka naik gunung lah. Kalau udah ngeliat puncak kan pasti punya kesan pertamanya gimana, wah gitu kan bang. Akhirnya gue mau muncak karena dibujuk. Jadi cuma berempat muncak ya? Iya, muncak berempat. Di dia masih Rijal ini nggak ikut? Nggak ikut. Alasannya kalau kata yang lain sih nggak ngasih tahu gue, capean katanya gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, gue bilang kan. Pas senior masa kecapean. Iya, makanya kan gue bilang nggak juga. Cerita pas lu turun lu berpapasan nih dengan dua orang ini. Dan lu saat lu berpapasan kayak gitu, lu ngeliat gelagatnya itu beda ya bang? Gelagatnya beda, cuman kan pikiran gua mungkin kebelet kencing atau apa, biasa kali kecapean atau gimana ya. Sempet kayak ngumpetin barang gitu kan ke belakang, tangannya usel-usel gitu. Cuman ya emang nggak ada pikiran, cuman satu orang doang yang punya pikiran jelek itu, yaitu Upi. Upi udah punya firasat jelek sama dua orang itu, jadi ya udahlah, biarin aja, lihat aja, kata Upi itu gitu. Singkat cerita, lu sampai ke tenda lagi nih bang? Sampai ke tenda, baru mau turun, tiba-tiba hujan deras. Dan akhirnya lu tetap stay di situ? Iya, tetap stay. Biarpun ada perdebatan antara mau turun dan enggak, ya perdebatan itu bukan yang lain sih. Perdebatan itu antara Upi sama dua orang ini. Yang 4 udah setuju sama Upi, yang 2 nggak setuju. Yang 2 sih, yang 2 ini bisa kita maksud si Rijal sama si Didi nih. Iya, yang sombong lah intinya, yang sombong ini nggak setuju. Tadi dia sempat bilang, mau berhenti nggak berhenti nih hujan, sejam dari sini kita harus jalan. Iya. Nah, sedangkan yang 4 itu, ya udah, gue mau tetap mau stay. Ya nggak mungkin bang, tetap aja resiko, udah mah kabut tebel, lu jalan pakai senter aja belum tentu kelihatan kan. Kabut ya. Kabut. Jarak pandang lu tadi lu cuma bilang 2 meter lah. Itu deket banget kan, berarti nggak jauh banget. Ya itu pun harus ngeraba bang. Jadi ya udah diputusin. Ya mereka nekat ya, karena ulah mereka sendiri, akhirnya kejadian lah kayak gitu. Nah di awal kejadian ini lu sempat ngeliat mereka berdua ini stay. Iya, diem, nggak gerak, pokoknya kayak patung aja, diem. Dipanggilin pun, lu ngapa diem, nggak noleh. Udah sempet diteriak-teriakin, nggak noleh bang. Sampai akhirnya ya Ayu bilang ke gua, coba lihat tuh orang kayaknya udah punya pikiran jelek nih, kita berempat. Tuh orang kayaknya udah udah ngeliat hal aneh-aneh deh. Samperin. Nah, gua nggak ngeliat apa-apa. Cuman ya gua ngeliat sekelebatan doang. Pas kelebatan ada cahaya yang masuk ke dalam tubuh si Didi ini, Didi langsung terjatuh nih. Langsung jatuh. Dan saat itu Rijal yang ada di sampingnya diem aja duduk. Berdiri. Pas sudah berdiri, nah kalau orang jatuh atau misalkan kenapa gitu kan pasti teriak ya si Didi. Ini nggak ada, jatuh plak kayak pingsan, linding aja ke bawah. Ini nggak jauh beda dari awal yang di prank lu kali mungkin. Iya, kayaknya sih itu kayak dikasih karma, balasannya kayak gitu kan. Bener ngelinding ke bawah. Dan saat itu juga kan pas ngeprank itu kan si Rijal nih cuma diem nih pas cuma diem doang, iya. Nah pas di atas yang jatuh beneran dia juga diem, tetap diem juga. Ya udah dipanggilin diem. Ya makanya gue juga sempat kaget sih, kata Upi. Ternyata di sosok si Rijal itu ada yang nemplok, ada yang nutupin matanya, sama ya pokoknya nutupin lah gitu kan. Ya dari situ mungkin katanya nggak bisa bantuin atau kayak udah dimasukin lah sama setan itu kan. Akhirnya lu seret aja. Iya, diseret bang. Lu ke tenda. Iya. Karena kalau di Bopong juga udah mama keril. Ya hujan juga, licin, ya udah seret aja lah anak orang ini, bodo amat gitu kan. Nah di dalam tenda ini pas dilihat kakinya ini udah mulai bengkak nih. Iya, yang pertama ngeliat itu Agus, karena kan Agus yang disuruh nugasin buat ganti baju. Jadi pas dibuka, udah buka baju, pas buka celananya itu kakinya bengkak, gede banget. Bengkaknya tuh kayak disebut hitam ya hitam, biru ya biru, pokoknya bengkak lah gede, kayak gimana sih bang? Nyerupai kayak kantung semar gitu? Iya, kayak kantung semar gitu, kayak betis lah, ininya betis gini, cuma gini juga sama kayak gitu. Cuma lebih gede ya? Lebih gede. Nah, di sini baru si Upi langsung berpikir nih,
bawa saja, cek coba di tasnya Iya, ada apa-apa nih yang udah mikir, oh ternyata beneran yang peringatan di atas yang peringatan semalam itu ternyata benar gitu kan. Dan setelah dia ganti baju si Rijal ini, si Upi langsung bergegas evakuasi si ini nih. Iya, langsung ambil tindakan buat evakuasi. Saat itu untungnya si Upi ini bawa tali nih. Iya, dia tuh Upi tuh orang yang nggak peduli lu mau bukit, lu mau gunung, dia prepare-nya paling safety bang. Pokoknya di dalam tasnya itu bukan penuh sama logistik, tapi penuh sama perlengkapan dia sendiri buat safety dia. Dia nggak peduli, nggak bawa makanan, yang penting dia bisa naik gunung, turun selamat gitu aja. Bisa alat survive-nya banyak. Iya. Ya. Nah akhirnya tolongin nih. Ditolongin, ya akhirnya ambil keputusan lah dia, karena ya yang lain pun ya selain gua gitu, dua orang itu pun percaya kalau Upi yang ambil keputusan pasti baik-baik aja kan gitu kan, karena emang nggak ada lagi yang harus dimintain tolong. Ya akhirnya Upi buat mutusin buat turun minta evakuasi warga, dan sebelum itu Upi mau ngembalin ini dulu, pusaka ini dulu gitu. Setelah itu baru evakuasi. Nah, mungkin kita sebut sosok makhluk si Buto ini penghuni situ, atau bisa dibilang rajanya mungkin ya? Disebut bukan rajanya sih bang, kayak ya udah dia penghuni daerah situnya aja. Sebenarnya masih banyak lagi katanya yang lebih ini, cuman kayaknya itu penghuni sekitaran situ aja. Kalau misalkan kayak kita naik gunung, contoh yang gampang lah, gunung gede apa yang sering didaki gitu kan, kayak di kawasan kandang badak, ya sosoknya itu aja. Ada kan yang bosnya mungkin di situ kan, sedangkan beda pos lagi, beda lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Nah akhirnya si Upi ini memutuskan buat turun ke bawah nih, minta bantuan nih. Iya, minta bantuan. Dan setelah dia tahu bahwa saja suara bisikan itu dari sesepuh sekitar. Iya, ternyata ya memang dari awal tuh sesepuh itu sempat, ya kan dari awal juga memang udah dibisikin ya bang, udah diperingatin gitu. Ya memang udah tahu gitu gelagatnya, cuman kan mau dilarang pun udah susah kalau udah naik. Nah di sini untuk yang kedua kalinya nih, si Upi ini sukmanya keluar lagi. Gokil banget. Itu sih ya kalau mungkin kalau yang kita sebagai manusia biasa berpikir nggak nalar bener kan ya, kayak dongeng aja. Cuman ya gua ambil hikmahnya, ya alhamdulillahnya tuh mau bener nggak bener, yang penting itu bocah selamat berdua. Di saat sukmanya mulai keluar, ada suara bisikan itu lagi nih bang. Ada suara bisikan itu lagi, disuruh buat nyelamatin tuh dua orang gitu kan. Dan raga lu gue jagain di sini. Iya, raga lu nggak usah khawatir lagi, sekarang dijagain dan bakalan dibantu dari sini gitu kan. Karena mungkin ya ini sepemikiran gue, mungkin setan di situ udah melewati batas, makanya dia harus buru-buru gitu kan. Udah melewati batas juga, makanya si Upi langsung buru-buru ke tenda si Rijal dulu, karena ya emang paling parah tuh kata si Upi emang si Rijal. Nah akhirnya dengan bantuan dari sesepuh itu ya, dan ini akhirnya dia bisa keluar nih sosok makhluk itu. Iya, kalau yang Rijal tuh bisa tangannya lepas, yang masuk ke tubuhnya juga bisa hilang, cuman ya bengkaknya nggak hilang. Tapi tangannya udah hilang ya. Tangannya yang megangin itu udah hilang. Tangannya yang cuma bisa ngeliat si Rijal doang hilang. Nah di sini setelah itu dia balik lagi nih ke tenda lu ya bang. Ke tenda gua. Ada si Didi ini nih. Iya, kondisinya tuh gua emang lagi tidur, mungkin kecapean kali ya. Yang gue bilang tadi, gue bilang habis sholat itu gue langsung ngerokok bentaran gitu, langsung tiba-tiba tidur aja gitu. Nah pas itu tuh sosok ini ternyata yang paling susah. Ini benar-benar udah disenengin banget lah sama si Buto ini. Iya, pas udah si Upi keluar dari tenda kan udah disenengin juga gitu. Makanya jadilah negosiasi, komunikasi sama si Buta itu. Gue udah suka sama ini, lu jangan macem-macem gitu. Iya, pokoknya udah diancam mati lah itu orang. Turun mati. Iya. Akhirnya dengan kesimpulan negosiasi nih ya, kesimpulan negosiasi si Upi sama si Buto ini, biarin dia selamatin aja, nanti gue janji gue bakal kemari lagi. Iya, sebagai gantinya si Didi ini biar gue yang nanggung katanya. Terserah deh lu mau apain, nggak tahu gitu. Yang penting dia bilang nih semua teman-teman gue udah pada turun, udah selamat. Gue minta waktu 2 minggu katanya. Pokoknya minta waktu lah buat izin pamit sama keluarga gitu kan. Ya udah.
Akhirnya Diokein. kemanapun lu pergi gue ikutin. Iya, kalau misalkan sampai ingkar katanya. Itu udah perjanjian di atas matras. Iya. Matras sama matre. Matre, iya. Oke, gokil banget sih Uki. Uki keren sih Uki. Tapi ya makanya gue Jiwa selama ini. pendakian nggak berani kalau sama yang lain. Pasti selalu masih Uki nih. Iya. Uki ini sepupu lu ya? Anak Uwa, jatuhnya anak Uwa. Ya emang lebih tua saudara dari gue, deh, masih saudara. Di keluarga gue memang banyak yang 2 orang yang suka mendaki, Upi sama mamang gue. Dan nurun ke Upi ini. Gue sempat dicekokin juga, cuman gue nggak terlalu hobi. Nah, di sini nih Bang, yang gue lupa nih, pas si lu dan si Upi ini mau turun ke bawah buat nyelamatin si Didi ini, sebelum kejadian nih, si Upi ini ngelihat lukanya yang nggak wajar nih sama si Didi. Tadi lu sempat bilang dari mulai goresan tangan, Iya, luka-luka kayak gitu. Jadi lukanya tuh kayak kalau misalkan lu ngeliat daging sapi Bang, kalau misalkan lagi kurban dia dibelai kan itu pasti keluar ini ya. Nah itu tuh dari itunya tuh Keluar belatung. Ada yang keluar, ada yang masuk itu belatungnya tuh. Itu tuh di kaki, di tangan. Upi yang tahu kalau itu bukan luka hal yang wajar, jadi ya udah dia sebisa mungkin dan yakin gitu kan, dia bacain doa sama dia, akhirnya sembuh. Kalau kita berpikir pakai logika Bang, di saat Upi turun ngeliat luka kayak gitu, nggak mungkin dong. Jaraknya paling baru berapa jam? Iya, satu yang nggak mungkin langsung busuk kan, kedua pun daripada belatung ya mendingan pasti keluar darah. Darah doang paling. Dan ini nggak ada keluar darah, cuman luka sobek luka kayak di ini pun darahnya ya cuman darah biasa doang, nggak ngocor gitu ya. Tapi pas Upi ngeliat itu emang bener sobekan yang gede Bang, dalam iya, lukanya. sobekannya dalam, pokoknya kayak tangan Bang sengaja dipisau aja gini, cuman nggak keluar darah, yang itu tuh keluar belatung aja, keluar masuk belatung gitu. Nah pas si Upi sadar ini, kalau kakinya ini yang udah berpatah ya. Iya, dia pokoknya sebelum ya. pas ke bawah itu benar-benar dicek karena dia tahu kan safety-nya kayak gimana, jadi dicek dulu. Oh ternyata yang parah tuh kaki kata dia. Ya udah, cuman dia ngeliat luka sobek kayak gini nggak wajar. Ya akhirnya dia beri kesimpulan ini yang nggak wajar. Ternyata benar. Nah, akhirnya singkat cerita di dini hari ya, jam 1 dini hari ya. Iya, dini hari barulah dievakuasi. Baru warga datang dulu. Baru warga datang. Itu banyak banget. Banyak sih enggak, mungkin sekitar 10 atau 15 orangan kali Bang. Karena kan kondisinya hujan, nandu orang ini. Yang ribet itu bukan si Didi, Rijal. Kondisinya mau ditandu gimana Bang? Kaki pasti selonjoran begini. Dan itu kaki pasti nahan lumpuh begini. Itu sepanjang perjalanan udah kayak orang kesurupan. Tapi nggak kesurupan, emang teriak kesakitan. Teriak kesakitan. Dan senggol dikit aja sakit. Apalagi ini kan kalau ditandu kan berempat gitu kan. Dan ya, itu gue bener-bener gue pernah baca kalau orang udah melewati batas sakit biasanya pingsan Bang. Ini nggak dikasih pingsan, kayak disiksa perlahan. Iya, kayak sengajain aja gitu biar ngerasain sakitnya. Itu mungkin efek dari kenakalan di awal pendakian nih. Mungkin dia di awal pendakian ini punya niatan buruk ya Bang. Iya, niatan kata Upi sih dia mau ngambil barang. Mungkin pusaka di gunung itu ya. Iya, ya sebenarnya kan di awal kan udah fitnah gua tuh, disangkanya gua bawa jimat lah ke gunung ya, padahal dia sendiri. Oke. Kayak fitnah gitu. Ternyata dia sendiri ada tujuan lain gitu ke gunung ini. Akhirnya lu dengan omongan lu nih turun nih ke bawah nih. Turun ke bawah sama warga ya. Nah di situ sempat diobatin dulu kan ya si Rijal sama si Didi? Iya, sempat diobatin sama sesepuh itu kan, dicek kondisinya. Oh ternyata ini udah benar-benar istilahnya udah nggak ada yang bakalan ngikutin lah. Dan keduanya juga emang udah nggak bakalan ada yang ngikutin. Cuman dengan catatan kalau si Rijal itu pasti lukanya bakalan sembuh lama, karena lu dapetin luka ini karena akibat lu. Mungkin semua gunung sama gitu Bang. Kalau lu sombral pun mungkin ada akibatnya. Ada aturannya. Ada aturannya masing-masing. Ada aturan adat istiadat setempat lah gitu ya. Iya, cuman kalau lu macam-macam di Gunung Asepan ya silahkan sendiri, tanggung sendiri kayak gini akibatnya gitu. Tadi lu sempat bilang kalau si Rija ini sampai 4 bulan loh. Hampir kayak mayat hidup. Di kamar aja dong berarti. Iya, bukan berarti kayak mati hidup tuh nggak bisa gerak ya Bang. Badan yang lain bisa gerak, cuman kan kondisi kaki dia harus kalau mau jalan tuh berdiri harus ditandu sama tongkat atau dibopong lah ya. Dibopong, dan itu pun kalau mau bergerak kan sakit. Ya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main, nggak bisa apa, makan tidur aja gitu aja.
Itu selama 4 bulan. 4 bulan. Dan akhirnya di ke-6 bulannya, kurang lebih 6 bulan lah setahu gua, itu sembuh. Dan tapi ngebekas sampai sekarang mungkin. sampai sekarang. Dan si satu lagi nih temennya, si Didi ini. Si Didi ini mah mungkin lukanya ya 2 bulan 3 bulan udah sembuh ya. Iya, 2 minggu pun ya sebenarnya masih udah bisa jalan bang, kayak cuman jalannya digeser kayak kesleo gimana sih, pincang gitu kan. Sampai akhirnya jalan normal, ternyata beneran pincang. Sampai sekarang. Gokil banget itu. Nah, di sini yang gue mau tanya lagi nih bang, gue penasaran nih sama si Upi. Setelah kejadian itu dia naik lagi nggak? Naik. Untuk nepati janjinya nih. Iya. Tapi itu dia nggak cerita sih bang. Pokoknya gue naik. Gue percaya sih kalau dia naik, dan gue juga percaya kalau sama mamang gue ini udah nggak bakalan bohong gitu bang. Udah pasti naik. Ya gue bukannya mau pamerin tentang keluarga gue yang bisa komunikasi hal kayak gitu. Cuman selain itu ya intinya dia kesana tuh cuman buat nyelesain masalah dan nggak bikin onar apapun gitu kan. Dan mamang gue ini sebagai intinya kalau misalkan antara guru dan murid tuh nggak mungkin lah kalau Upi harus ngadepin hal kayak gitu sendiri, jadi bawalah mamang gue gitu kan. Tapi akhirnya dia turun lagi selamat. Alhamdulillah. Upi boleh nih Upi kalau misalnya boleh bisa diundang di sini ya. Bisa. Ntar awal tahun gue mau naik sama dia, insya Allah kalau dia mau cerita gue bawa ke sini. Thank you. Kalau mungkin kalau lu pendaki lama bang ngeliat sosok Upi pasti kenal lah. Pendaki lama juga sih dia. Oke nih bang, kayak gokil banget ceritanya. Nggak keberasa durasi udah lumayan lama juga nih kita nih. Nah, thank you banget nih bang udah mau berbagi cerita dan mau berbagi pengalaman cerita lu di sini nih di Besok Pagi. Nah, oke bang. Sebelum kita mengakhiri cerita kita kali ini ya, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya intinya mau naik gunung, mau berkemah di hutan, mau apapun itu jangan pernah sombral, jangan pernah sombong. Ya jangan sekali-kali sombong lah. Intinya lu masuk ke rumah orang, biarpun lu kira itu hutan kosong, tetap ada penghuninya, dan harus yakin kalau makhluk gaib itu emang ada. Benar. Jadi nggak boleh sombong lah. Ya biarpun sama-sama intinya manusia itu makhluk paling sempurna, tetap aja lu masuk ke kawasan orang ya pakai etika. Permisi dulu. Ya bukan berarti lu numpang lewat, enggak gitu. Yang penting sikap sama sifat lu tuh jangan dikeluarin lah, egois lu. Nah, di sini gue mau menambahkan kembali nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Tadi benar kata lu bang, nggak cuma di gunung ya, di rumah, di tempat tongkrongan, di tempat kantor, di tempat kuliah pun harus sama. Iya. Minimal banget 2 lah ya. Iya. Sopan sama santun. Iya. Berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat sama Bang Gege atau Bang Samsul pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Dari gua Bang Mange dan Bang Samsul, kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.